Ayo monggo siji lho. Saya Tangan bunda. Baik sapa sih? Sama. Mu. Cir. Cir. Baca ke ide-idenya disampaikan, masuk presentasi. Dan perlu lama-lama waktunya berapa? Jam setengah. Iya. 10 menit, 10 menit. Kalau Jumat 20 menit itu 60 menit diskusi saya. Studi integrasi Islam dan teman-teman sekalian yang saya hormati, langsung saja kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal dan makalah. Tesis makalah yang saya coba rangkai tadi malam. Yang berjudul konsep tauhid atau keesaan Tuhan dalam Islam. Pendahuluan di sini, tauhid adalah ajaran inti dari konsepsi ketuhanan dalam agama Islam. Disimpulkan dalam potongan pertama kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus ujungnya jelas, yaitu menolak kemusyrikan karena Allah tidak mengenal imanator atau laisa kamitslihi syai' dan kompetitor lam yakun lahu kufuwan. Diskusi mengenai tauhid sudah menjadi kontroversi dan perdebatan oleh ulama terdahulu. Sebagian dari mereka mengungkapkan keesaan Tuhan dengan argumen logika seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Suhawardi, dan Ibnu Rushd yang mengartikan keesaan dengan akal, yang dengan ini banyak menimbulkan kerancauan berpikir manusia dan kemudian yang tampak, tidak semua yang tampak indera bukan kebenaran, termasuk dalam akidah dan keimanan. Oleh karena itu diperlukan cara memahami akidah lebih dalam seiring perkembangan zaman, baik dengan pemurnian maupun pembaharuan pemikiran tauhid. Langsung dalam pembahasan konsep tauhid dan keesaan Tuhan atau keesaan Tuhan setara terminologis, seperti yang dipaparkan oleh Umar Al-Arbawi, bahwa tauhid berarti pengesaan pencipta Allah dengan ibadah, baik dalam zat maupun perbuatan. Artinya, tauhid memiliki makna pengesaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dengan segala sedangkan cara dari pengesahan itu sendiri adalah dengan melaksanakan ibadah yang khususnya untuk Allah. Tentang ilmu tauhid, sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifati kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali tidak wajib, sama sekali wajib dilenyapkan padanya. Juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah, meyakini kerasulan mereka, apa yang boleh dihubungkan atau dinisbatkan kepada mereka, dan apa yang terlarang menghubungkannya kepada diri mereka. Para fuqaha cenderung memberikan makna harfiah atau letter dengan mengartikan
formula tauhid sebagai tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Allah. Dalam definisi yang dirumuskan oleh Abu Nasr al-Assaraj at-Tusi, dinyatakan bahwa mengesahkan Tuhan berarti menegaskan wahdaniyatnya dengan kesempurnaan an-nahdiyahnya, bahwa Tuhan adalah esa, tidak melahirkan dan tak dilahirkan, dan dengan cara menafikan segala bandingan, lawan, keserupaan, segala sesuatu yang disembah selainnya, yang tidak bisa diuraikan, digambarkan, dan dibuat contohnya. Dia tanpa padanan dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Menarik untuk menampilkan pembagian secara rinci oleh Al-Kalabadi yang menyebutkan unsur-unsur tauhid sebagai berikut. Pertama, memisahkan yang maha kekal dari yang baru. Kedua, mensucikan zat yang qadim dari yang mubdis. Ketiga, tidak mempersamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat yang ada pada selainnya. Keempat, menghilangkan adanya pandangan sebab akibat dari adanya Allah. Kelima, mengagungkan Allah dari apa yang diperbuat oleh makhluk atas dirinya dan tidak memberikan warna-warna terhadap zat Allah. Nah, keenam, mensucikan Allah dari segala renungan dan angan-angan. Ketujuh, tidak mengkiaskan Allah dengan selainnya. Dalam banyak kajian yang tersebar di risalah mengenai tauhid terdapat kata-kata atau postulat terdapat makna yang tersirat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ibadah kepada Allah yang paling fundamental adalah mengetahui Allah atau ma'rifatullah, dan asal dari ma'rifat Allah adalah tauhid. Sedangkan untuk menegakkan tauhid berarti menafikan segala sifat-sifat yang menisbatkan Allah, menisbihkan Allah. Pendapat ini secara kenyataannya merupakan dalil yang jelas atau qaul yang sahih. Secara krisis Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa tauhid merupakan ibadah, maksudnya adalah tauhid uluhiyah, menjadi fondasi awal pertauhidan karena daripadanya mengandung makna tauhid uluhiyah sebagai aplikasi dari tauhid ibadah. Tauhid ibadah yang dimaksud adalah pemurnian hati untuk melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutunya baginya. Jadi ini sama dengan mengesahkan Allah, keesaan Allah pentingnya dikaji untuk mendapatkan definisi yang benar. Jadi kata tauhid itu adalah secara lafaz tidak tertulis dalam Al-Qur'an, akan tetapi di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan perintah berdakwah kepada ahlul kitab untuk bertauhid kepada Allah. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad, ini Rasulullah menghentikan kisah sahabat Mu'ad akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah dakwahmu yang pertama kali mereka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun selanjutnya manusia itu mempunyai potensi yang sangat spesifik. Potensi spesifik itu adalah berada dalam rahasia suara dan pandangan hati. Rahasia manusia itu akan terurai dengan kekuatan tauhid yang dimiliki. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tauhid sebagai sebuah kesaksian
terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan jalan kasyaf melalui perantara Nur Al-Haq. Ini rotok jerungi. Terus kemudian Al-Junaid adalah seorang yang pertama kali mengklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama tauhid al-awam atau orang-orang yang kebanyakan pada umumnya. Yang kedua jenis ini adalah pengakuan pada keesaan Tuhan yang menadakan semua sekutu, semua yang berlawanan, semua yang menyamai dan semua yang menyerupai dan semua dan mengakui adanya perasaan senang atau takut pada segala sesuatu selain itu. Tauhid semacam ini hanya mempunyai hakikat kenyataan dalam pelaksanaan selama pengakuan keesaan Tuhan tersebut masih dipegang teguh. Kedua, tauhid al-haqaiq di ilmi al-dhahir, di tauhid ahli ilmu dhahir atau batin, itu pengakuan keesaan Tuhan yang meniadakan sekutu, yang berlawanan, yang menyamai dan menyerupai Tuhan, yang disertai dengan mengerjakan semua perintah dan menjadi segala larangannya, dhahir maupun batin. Yang ketiga, tauhid al-khos min ahli ma'rifat atau tauhid khusus ahli ma'rifat, yaitu pengakuan terhadap keesaannya bersamaan dengan hilangnya perhatian terhadap segala hal yang disertai dengan penegakan perintah baik secara dhahir maupun batin. Kemudian yang keempat adalah tauhid al-khos bit tauhid al-suhud atau tauhid khusus tauhid penyaksian, yaitu tauhid secara seorang hamba yang telah mencapai kebersamaan atau penyatuan dengan kekasih agung. Ini menurut beberapa pendapat. Jadi Ibnu Taimiyah membagi tauhid menjadi 3 konsep, yakni adalah tauhid rububiyah, merupakan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha pencipta, menciptakan alam semesta, maha kuasa dan mengatur atas alam dan isinya. Tauhid uluhiyah yang kedua ini adalah bisa disebut dengan tauhid ibadah, yaitu pengakuan bahwa sesungguhnya Allah adalah yang maha satu, yang patut untuk disembah oleh seluruh makhluk. Terus yang ketiga adalah tauhid al-asma al-sifat, yakni nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan bagi Allah dan nama dan sifat-sifatnya seperti yang ditetapkannya sendiri dari Al-Quran maupun melalui Rasulnya, tanpa memalsukan, tanpa menangguhkan dan tanpa merubahnya. Jadi konsep Allah Subhanahu wa taala sangat memiliki keistimewaan yang mengerucut menjadi sebuah konsep keesaan Tuhan yang satu, yaitu adanya hubungan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Di antara 3 konsep tersebut adalah rububiyah, merupakan bukti pertama keimanan manusia. Tauhid ini merupakan pengakuan tentang wujudnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan zat-Nya yang dan tidak memiliki sekutu baginya. Jadi ada tauhid uluhiyah. Yang kedua ini berperan sebagai tauhid yang dapat membedakan hakikat keimanan seseorang setelah manusia mengakui keesaan Tuhannya. Langsung kesimpulannya, diamati secara seksama, maka akan tampak jelas bahwa pengertian tauhid bukan sekedar pengakuan secara verbal yang retoris, melainkan telah ditransformasikan dan dilembagakan sedemikian rupa di bawah pengalaman para sufi, yaitu suatu paham kesatuan persatuan antara manusia dengan Tuhan, yang di dalamnya ini persatuan antara roh manusia dan Tuhan. Kemudian seperti halnya yang tampak dalam pendekatan sufistik Al-Junaidi, bahwa tauhid tertinggi dikaitkan dengan fana atau usul dan ijtihad, yang kesemuanya itu merupakan wujud dari persatuan manusia bersama Allah. Ringkasnya fana dalam tauhid adalah ilmu dan makrifat keadaan dan kesempurnaannya yang kepadanya tidak datang kebatilan, baik dari
kedepannya maupun ke belakangnya, dan tidak ada penyimpang dari permulaannya maupun penghujungnya, karena tauhid bukan sekedar pernyataan verbal, melainkan memiliki kedalaman yang itu memiliki kedalaman batin manusia yang harus dilalui secara pelatihan diri. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang materi kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang paham atau kurang memahamkan, bisa ditambahkan atau bisa dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Kita sharing untuk mata kuliah ini. Ada yang kurang mungkin bisa ditambahkan, ada pertanyaan mungkin bisa diaturkan. Mawar, monggo rencang-rencang stay. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tentang penjelasan tentang masalah tauhid, ada di sana masih ada tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Mohon dijelaskan saya bilang mohon dijelaskan sekatan yang ilah dan roh pun layak sama. Mohon dijelaskan secara rinci. Opsi nomor 3 nih. Mungkin yang tambah yang lainnya sebelum nanti dijawab oleh narasumber kami. Monggo nggih Pak Sultan. Pak Sultan ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri. Kalau sana yang kursi, berdiri saja. Iya. Apa? Bener. Tadi Kata sampean. Tadi saya dengar ada keterangan bahwasanya tauhid itu ada di hati manusia. Terus saya ingin bertanya, bagaimana dengan orang yang komunis yang dia nggak percaya Tuhan? Andaikan orang komunis dikatakan nggak punya tauhid, apa bedanya orang komunis dengan orang gila? Jadi memang orang gila sudah dari sana saja nggak punya tauhid. Jadi maksudnya apa pendapat jenengan tentang orang komunis? Karena di makalah jenengan tadi menyebutkan bahwasanya tauhid itu ada di hati manusia. Yang mungkin itu pertanyaan. Sampun dijawabin pertama. Oke, bareng-bareng nggih. Pertanyaan pertama tentang Iya. di sini tauhid rububiyah merupakan bukti pertama keimanan manusia, yaitu pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus bagaimana dengan yang uluhiyah? Uluhiyah adalah ibadahnya. Ketika kita sudah bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Rasulullah adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka berarti kita sudah tauhid rububiyah. Kemudian ada tauhid uluhiyah. Itu apa namanya? Dari tauhid rububiyah menjadi dari sebab tauhid rububiyah menjadi akibatnya ke uluhiyah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di situ di ibadahnya. Kalau uluhiyah, kalau rububiyah dipercayanya kepada Allah dan percaya atas sifat-sifatnya, atas mukjizat yang diberikannya. Terus yang uluhiyah yaitu menjalankan perintah-perintahnya. Ketika sudah percaya Allah adalah Tuhan,
dan Nabi Muhammad adalah utusan, maka kita harus mengikuti aturan-aturan atau perintah-perintah Allah. Terus kita harus mengimani utusan-utusan. Sebenarnya gambaran untuk mensinkronkan ibadah dijadikan tauhid uluhiyah itu bagaimana? Karena sholat termasuk perintah Allah. Ya, memang untuk mensinkronkan bisa dikatakan ini tauhid uluhiyah, ini tauhid rububiyah. Secara konteks atau konsep itu bagaimana sih sehingga ibadah itu larinya menjadi uluhiyah? Kalau ujung-ujung contohnya ibadah. Jadi contohnya ibadah itu semua uluhiyah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah itu gimana dulu? Sehingga kita bisa menjadikan konsep ini menjadi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Misal dengan kita mengucapkan syahadat asyhadu alla itu masuk dalam tauhid rububiyah. Duh, gambaran saya itu gini, pertanyaannya itu. Dengan kita mengucapkan syahadat bisa sih kalau menjadi yang rububiyah itu kronologinya tolong dijelaskan. Artinya bisa sampai ke sana ini konsep ini ketika orang itu mengucapkan syahadat berarti ini bisa masuk dalam konsep tauhid rububiyah. Karena dengan kata Rabbun, dengan Rabb itu kalau kamu Rabbi, ma'araf itu Rabbi. Sehingga butuh penjelasan atau gimana, sehingga itu bisa lari ke tauhid rububiyah. Masuk dalam rasional itu. Oke, ngeten nggih. Ini sedikit saya tampilkan tentang tauhid rububiyah. Jadi awal tauhid rububiyah ini adalah mempercayai bahwa ciptaan alam semesta ini adalah esa, tiada sekutu baginya. Artinya tauhid rububiyah itu adalah mempercayai bahwasanya semua apa yang ada di alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Itu sedikit dengan gambaran dari saya. Sedangkan uluhiyah ini mengarahkan kepada seseorang muslim untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya secara ilahiyah untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk rububiyah ini arahnya ini pada penciptaan alam semesta. Mungkin seperti itu dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan. Ini dari konsep uluhiyah itu yang eksistensinya. Iya, jadi yang rububiyah ini referensi yang saya ambil ini di layar ini adalah bahwasanya ciptaan alam semesta ini adalah esa. Jadi yang menciptakan adalah Allah semata, tidak ada sekutu baginya untuk menciptakan alam semesta ini. Itu yang rububiyah. Sedangkan yang uluhiyah itu mengarahkan seorang muslim untuk menyembah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang esa ini. Jadi arahannya ke uluhiyah ini adalah seorang hamba, seorang manusia yang dituntut oleh kita semua, ya kita yang butuh Allah. Nanti mengarahkan seorang muslim hanya menyembah kepada Allah saja dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah uluhiyah. Sedangkan yang rububiyah ini adalah mempercayai semesta alam ini bahwasanya semua yang diciptakan Allah, yang diciptakannya ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Itu dalam konsep kerububiyahnya. Maksudnya seperti itu dari saya. Bukan seorang muslim, semua makhluk. Ya, makhluk. Maksudnya orang yang percaya kepada Allah, ya mungkin semua makhluk bisa diarahkan seperti itu. Konteks dia buduni wa makhlukul jinna wal insa kan umum. Iya, muslim saja. Iya, jadi Kayak penanya pramuka. Saya mau tanya begini. Sebenarnya tadi kepada itu kan menghubungkan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah menjadi dalam sebuah ibadah itu. Pertanyaan itu sebenarnya itu. Sebenarnya kalau tauhid rububiyah, itu penyaksian. Esensinya
itu di tauhid uluhiyahnya. Kalau tauhid rububiyah itu kan masalah kaumnya. Sedangkan untuk tauhid uluhiyah itu masalah yang bersifat larangan, perintah seperti apa? Wajib, zakat, sholat, dan lain-lain itu contoh tauhid uluhiyah. Jadi pengakuan, secara kasar pengakuan pengiran Tuhan sama satu. Itu tauhid rububiyah. Tapi kalau buat pelaksanaannya itu tauhid uluhiyah. Berarti sama. Ya sama cuma dalam konteks untuk dalam pemahamannya. Rasa Konteks jawabnya itu Dalam kantor ngomong kesimpulan itu. Cuma Menambah. Penambahan. Mungkin Karena tentang ingin uluhiyah ini memang sangat butuh rasio yang tinggi gitu ya. Pendapat yang begitu. hanya menambah saja, sifatnya untuk mempermudah pemahaman. Mungkin betul dan mungkin salah juga. Jadi kalau tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang pertama. Artinya apa? Artinya pertama kita mengakui bahwa yang mengatur, yang mengadakan alam semesta itu ada. Siapa itu? Allah. Itu tauhid rububiyah, bahwa yang mengadakan, yang mengatur, yang menjadikan semua alam semesta ini adalah Allah. Itu tauhid yang pertama. Dari tauhid yang pertama itu turunannya adalah setelah kalau kita tahu bahwa Allah itu yang mengatur, yang mengadakan, apa kebalikan dari kita ke yang menciptakan kita. Artinya berarti itu tauhid ibadah. Kita ke Allahnya itu gimana? Gitu kan. Nah, kalau tadi yang uluhiyah. Akhirnya yang terjadi apa? Adalah bahwa kita menyembah hanya kepada Allah. Karena tauhid rububiyahnya mengatakan yang mengatur hanya Allah, yang mengadakan hanya Allah. Jadi turunannya rububiyah adalah uluhiyah. Uluhiyahnya tadi berarti karena kalau kita sudah tahu bahwa tauhid rububiyah mengatakan bahwa Allah yang mengatur, Allah yang mengadakan, maka kita hanya menyembah kepada Allah. Kita hanya mencintai hanya kepada Allah dan lain dan seterusnya. Gitu. Baru setelah itu kita harus tahu gimana sih Allah itu, bahwa langsung ada turunannya kembali yang namanya tauhid asma dan sifat. Setelah itu baru dari nanti kalau sudah memahami asma dan sifat, maka menjadi satu antara rububiyah, uluhiyah dan asma sifat, maka orang akan bermakrifatullah. Nah itu timbul pertanyaan juga. Di dalam tauhid rububiyah itu kan tidak otomatis menjadikan orang itu menjadi muslim. Belum. Belum. Tauhid rububiyah tidak menjadikan otomatis. Itu sebenarnya runtutan apa enggak sih? Menurut kan? Pembagian. Itu sebenarnya runtutan apa enggak? Dalam satu kesatuan. Maksudnya runtuh. itu kan tadi menjelaskannya setelah ini. Jadi itu kan Biar secara logis diurutkan seperti itu. Tapi itu dalam satu kesatuan. Kalau hanya tauhid rububiyah tidak melaksanakan ibadah atau tidak melaksanakan tauhid uluhiyah, ya sama saja tidak bertauhid. Kalau sebaliknya iya saja. Tidak mengakui Allah adalah Tuhan. Buat apa Terus ibadah? kita beribadah kepada siapa kita Itu beribadah? tuntutan berarti. Tidak tuntutan. Menjadi satu kesatuan. Tapi biar gampang dipaham, dijadikan yang pertama itu rububiyah. Berarti satu runtutan. Ya, oke, satu runtutan. Mungkin satu mungkin gini. Kalau boleh kalau ini gimana? Tauhid rububiyah itu adalah keesaan Allah. Allah itu esa. Kemudian yang uluhiyah adalah
sesuatu yang bisa membuktikan bahwasanya Allah itu esa, adanya alam ini. Beda. Beda. Ini kan makanya beda. Iya. Ini berbicara nanti fokus. Oke. Dia yang menilai nanti. Iya. Kalau yang tauhid rububiyah itu adalah ketauhidan yang menunjukkan Allah itu esa. Ini rububiyahnya. Kemudian ilahiyah adalah bukti akan uluhiyah. Uluhiyah adalah bukti akan keesaan Allah itu sendiri. Contohnya dengan terciptanya alam. Kalau Allah itu tidak esa, otomatis alam nggak akan tercipta seperti ini. Seperti yang dilakukan Faisal tadi. Nek coro Gusti Allah itu loro, geger. Bedanya di situ. Rububiyah keesaan Allah, uluhiyah bukti atau eksistensi daripada keesaan Allah itu sendiri. Mungkin seperti itu singkatnya. Terima kasih. Ya, kalau itu berarti sholat itu. Ya, Nggak sholat gue itu. yang beda tadi kembali sholat. Dari masih juga ya. Bukan definisi. Tidak. Tapi berusaha meringkas bahasa-bahasa yang disampaikan tadi. Oh benar. Tapi kayaknya kok berbeda. Kalau sama ya. Berarti ringkasannya sama. Yang mungkin dengan Kalau menurut saya, Iya. rububiyah itu penegasan tentang keesaan Allah terhadap perbuatannya sendiri. Seperti Allah itu mempunyai sifat al-khaliq. Yang sifat yang pendapat dulu biar pendapat. Kalau uluhiyah itu berarti pengesaan Allah, penegasan pengesaan Allah terhadap perbuatan hambanya. Seperti sholat. Seperti seorang hamba melakukan sholat, melakukan zakat, itu berarti dia telah melakukan tauhid uluhiyah, pembuktian. Berarti pembuktiannya adalah Bedanya itu cuma sana nggak mengakui sini. Mungkin karena gengsi. Oke, Ribon, menurut teman-teman. Kalau di itu kan disimpulkan. Rububiyah itu keyakinan dan uluhiyah adalah sikap. Nah, iya, disuruh sambil ya.